Di malam yang 10 terakhir ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan kepada umatnya yang dipanggil dengan alladzina amanu. Rahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kami hormati segenap pembina Masjid Al-Mu'min dan ketua yayasan dan ketua DKM beserta jajaran dan para hadirin Bapak dan Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berkat izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bersama-sama baru saja telah menyelesaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat isya berjamaah. Alhamdulillah, dan insyaallah kita akan melanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Ini berkat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terlebih-lebih adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakni nikmat iman dan Islam. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di malam yang 10 terakhir ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan kepada umatnya yang dipanggil dengan alladzina amanu. Dan banyak sekali ayat Allah, panggilan, seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Ini salah satu Allah menyeru kita. Artinya bahwa di 10 terakhir ini kita harus bergegas untuk mempersiapkan diri kita dan memanfaatkan di 10 terakhir, karena di 10 terakhir ini adalah iskum minan nar, insyaallah. Kemudian seiring salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan termasuk umatnya ila akhir zaman.
Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara 10 terakhir, dan ini memang selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 terakhir ini sungguh amat luar biasa. Dan sungguh rugi bagi umatnya yang tidak mau melaksanakan di 10 terakhir. Memang sangat berat, tetapi dipanggil oleh Allah dengan kalimat alladzina yu'minun, atau ya ayyuhalladzina amanu, wahai saudara-saudaraku yang merasa beriman dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, di 10 terakhir persiapkan untuk beriktikaf di masjid. Jadi untuk malam ini dan besok insya Allah kita harus bergegas, bersiap-siap untuk melaksanakan iktikaf di masjid. Jangan banyak tidur. Ini kesempatan emas bagi kita semua. Karena dari 10 pertama rahmat Allah Subhanahu wa taala, 10 kedua atau fase kedua yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir 10 terakhir inilah yang disebut itqum minan nar. Sungguh amat rugi bagi kita kalau tidak mau melaksanakan untuk beriktikaf di masjid 10 terakhir. Ini kesempatan bagi kita. Baik Bapak Ibu jemaah dan Bapak-bapak remaja harus siapkan diri kita agar senantiasa selama 1 bulan full melaksanakan shaum insyaallah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kita dan sering disampaikan hadis ini oleh para mubaligh kita, para dai kita. Yang pertama man shoma ramadhana, yang kedua man qoma ramadhana. Ini salah satu upaya kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan shaum selama 1 bulan. Kesempatan hari ini dan seterusnya 10 terakhir, maka persiapanlah diri kita. Wallahu alam, belum tentu kita ketemu tahun depan. Anggap puasa Ramadan tahun ini yaitu shaum yang terakhir, puasa yang terakhir. Tidak ada yang tahu. Maka oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di 10 terakhir itu adalah apa yang harus kita lakukan. Hanya duduk-duduk saja, merenung. Kita melihat bahwa iktikaf itu istilah bahasa kita harus berdiam diri. Kalau Rasulullah dan sahabatnya berdiam diri, tidak pulang-pulang. Kalau kita biasanya dimulai jam berapa Bu? Pak, paling jam 12 sudah menuju ke masjid. Paling tidak jam 12 sudah meluncur ke masjid. Atau sisa dari jam 12, jam 3 mau sahur baru ke masjid. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu full. Bisakah kita seperti itu? Insya Allah. Kembali kepada niat kita, mau atau tidak, karena kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling tidak jam 12 sudah siap berangkat ke masjid untuk iktikaf. Apa yang kita lakukan? Iktikaf berdiam diri di masjid. Kita bisa melakukan solat sunnah yang sifatnya solat tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Dan kemudian banyak pula yang kita lakukan iktikaf di masjid ini adalah yaitu melakukan tadarus, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Atau selain daripada itu adalah kita banyak-banyaklah berzikir dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bermuhasabah, banyak introspeksi diri kita sebagai hamba Allah. Jangan merasa benar diri, karena hamba Allah ada saatnya salah dan dosa. Ini tempat di masjid 10 terakhir inilah banyak-banyaklah mengadu diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita diampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana hadis Rasulullah yang sering disampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kemudian hadis yang kedua, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini sungguh luar biasa. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita. Artinya bahwa kita siap menjadi hamba Allah untuk berpuasa di siang hari, tahan haus dan lapar, tahan syahwat kita. Bahkan di 10 terakhir ini tidak boleh di malam harinya 10 terakhir kita melakukan sesuatu. Dianjurkan untuk beritikaf, berzikir, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Curahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah benarkah salat kita? Sudah benarkah sedekah kita? Sudah benarkah ikhtiar kita? Jangan-jangan. Oleh karena itu ada sebuah muhasabah. Hitung-hitunglah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah kita lakukan, yang akan kita lakukan tentunya harus dengan kesungguhan, harus dengan ketulusan. Tanpa itu tidak akan mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saum, hanya Allah yang Maha mengetahui. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saum itu adalah sebuah kewajiban bagi orang yang baligh. Yang belum balik baru belajar. Oleh karena wajar anak-anak belajar saum sampai zuhur dia buka, alhamdulillah, itu namanya belajar. Tapi kalau sudah balik, jangan coba-coba. Karena yang namanya balik itu sudah bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang warna merah dan mana yang merah warna kuning. Ini yang namanya balik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kita renungkan di 10 terakhir ini. Mari kita ramaikan masjid di mana-mana 10 terakhir i'tikaf. Saya yakin panitia di sini sudah mempersiapkan namanya daftar hadir i'tikaf. Siapa yang hadir duluan, dia daftar. Dan insya Allah mungkin ada sahur bersama. Harus ada sahur bersama. Saya yakin Al-Masjid Al-Mu'min ini, yayasan yang sangat luar biasa ini, insya Allah tidak usah khawatir. Banyak orang yang peduli. Artinya kita di dalam Ramadan ini suruh diperintahkan untuk peduli bagi umat-umat yang di bawah kita. Ini kesempatan emas bagi kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa di 10 terakhir ini mari kita lakukan i'tikaf di masjid dengan sesungguhnya. Jangan setengah-setengah. Kalau iktikaf kita mulai dari jam 12 selesai sahur, dilanjutkan dengan subuh berjamaah, subhanallah, luar biasa. Kalau subuh seperti ini, masya Allah, apalagi subuh seperti sholat Jumat, luar biasa. Makanya kepada jemaah sekalian, para pengurus Masjid Al-Mu'min, adakan gerakan sholat subuh berjamaah. Ini luar biasa, ajakan ya bagi kita untuk memakmurkan masjid. Bahkan kemarin saya mengamati
apa yang disampaikan oleh Ustadz yang kemarin pada saat iftar jama'i di Masjid Al-Mu'min? Apa kata beliau yang disampaikan? Jadi masjid ini yang harus memakmurkan adalah umat-umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling pertama kali yang akan masuk surganya Allah, kalau ini sungguh-sungguh, itu bukan jemaahnya, tetapi orang yang menginfakkan kebahagiaan rizkinya terhadap Masjid Al-Mu'min ini, yang membangun masjid ini. Kita sebagai regenerasi ke depan tentunya harus siap untuk menjadi jemaah Masjid Al-Mu'min. Dan saya yakin di sini ada Ustadz Daman, Ustadz Aminuddin, dan ada ustadz-ustadz yang lainnya, termasuk Ketua DKM kita sudah panggil Ustadz, karena beliau selalu mengamati dan mengetahui keberadaan jemaah yang ada di Al-Mu'min. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua. Mengajak, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini tugas kita bersama, bukan tugas Ustadz. Tugas Ustadz hanyalah menyampaikan risalah dan risalah untuk diri dan kita, keluarga dan lain sebagainya. Dan pantas kita sebagai umat Islam yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus menjadi seorang dai, mengajak umat-umatnya untuk kembali ke masjid. Masjid ilal masjid. Inilah tugas kita sebagai ummatan wahidatan, akan mempersatukan umat di masjid inilah yang akan menjadi kokoh dan kuat keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah, kami mengajak untuk diri dan keluarga dan kita semua, mari, bahwa Masjid Al-Mu'min ini ratusan miliar, jutaan miliar dibangun dari mulai dasar sampai sekarang ini, sungguh luar biasa. Siapa yang akan menindaklanjutkan regenerasi ke depan? Maka oleh karena itu, ke depan mari harus punya bibit-bibit untuk menindaklanjuti regenerasi kita ke depan. Kami tidak akan selamanya di sini jadi imam dan lain sebagainya. Harus ada regenerasi ke depan. Ini harus perhatikan bersama-sama. Perlu diperhatikan. Umat-umat kita jangan tidak cerdas, harus menjadi cerdas dan harus peduli terhadap umatnya dan terhadap masjid. Itulah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan keluarga kita semua berjamaah, sehingga di 10 terakhir Allah berikan kekuatan iman Islam kita, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan salah satu saum kita, tinggal beberapa langkah lagi ke depan. Mudah-mudahan diberikan sehat, panjang umur. Terus kita harus semangat dan semangat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.